Selamat pagi, Shalom. Yuk kita buka kitab kita Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar dari satu tokoh di Alkitab, tetapi bukan belajar dari kebaikannya tapi dari kegagalannya. Jadi belajar itu tidak selalu dari yang positif. Dari yang negatif pun kita bisa belajar mengambil hikmahnya dan jangan mengulangi kisah yang sama. Ya, orang yang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kegagalan orang lain dan tidak mengulangi kegagalan yang sama. Kita buka dulu dalam Kejadian pasal yang ke-25. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah daripada. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini ceritanya, saya nggak tahu kalau kita ada di keluarga ini gimana respon kita, pandangan kita. Esau pulang dari berburu, Alkitab tidak mencatat dia lapar, tapi dia lelah. Lelah biasanya arahnya kemana? Istirahat, ya kan? Istirahat kalau lelah kan? Kalau lapar, makan, ya kan? Coba kalau kalian lelah, pulang dari kerja lelah, yang dicari apa dulu? Makan atau istirahat? Istirahat. Tapi coba lihat bagaimana Esau ini, ya. Ketika dia lelah, dia mencium aroma. Saya yakin Yakub ini ya sekelas-kelas Chef Jun lah gitu ya. Dia kalau masak itu keren gitu ya, rasanya itu orang 100 meter sudah tercium aromanya gitu ya. Karena saya pikir kacang merah ya standar saja sebenarnya kan. Standar, pasti bumbunya standar. Tapi kita lihat bagaimana Esau itu nafsunya itu membuat dia melupakan banyak hal. Sampai-sampai Yakub ini pintar memanfaatkan situasi. Ya. Apa hubungan kacang merah dengan hak kesulungan? Kan nggak nyambung perbandingannya, nggak bisa dikompar. Ya, perbandingannya harusnya kalau aku kasih kacang merah, kasih aku daging, itu masih nyambung kan? Ini kasih kacang merah, kasih hak kesulungan, itu kontrasnya terlalu tinggi. Tapi seorang Esau, dia menganggap itu sama kacang merah itu dengan hak kesulungan. Artinya dia sepele dengan itu. Makanya kenapa kitab Ibrani mengatakan, kalau kita baca sepertinya agak sedikit kejam. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kalau bahasa lain mengatakan gini, jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul dan tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Hari ini kita belajar bagaimana jangan menukarkan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang nggak bernilai. Dan kalau kita pikir, mungkin kita berpikir Esau ini terlalu bodoh. Tapi realita dalam kehidupan sekarang banyak juga orang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Esau. Hanya karena keinginan sesaat dia korbankan banyak hal. Maaf, contoh, karena sini masih muda semua. Karena nafsu. Seorang wanita merelakan keperawanannya bagi pacarnya. Kan dia sudah memberikan masa depannya itu. Mungkin kita berpikir, Esau ini kok bodoh sekali sih. Tapi realita kekinian kita juga kadang ada begitu banyak orang seperti Esau hari-hari ini. Dan itulah yang mau kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi bagian yang mengulang kisah kebodohan dari Esau. Kalau kita melihat Esau menjadi pemburu yang mahir dan suka berpetualang, ia orang yang hidup bebas. Tidak seperti adiknya Yakub, orang yang tidak bercela. Ya, Esau materialistis dan selalu memikirkan hal-hal jasmani. Tetapi kalau kita melihat, malah dia disukai oleh ayahnya, karena ayahnya punya kepentingan dalam kehidupannya. Dalam hidup ini memang gitu. Kadang kita menyukai seseorang bukan karena pribadinya, tapi karena kita punya kepentingan dengan orang itu. Coba lihat di bangsa ini. Karena sama kepentingannya bisa dekat. Tapi ketika beda kepentingannya bisa jauh. Walaupun mereka ini
tidak saling menyukai tapi karena kepentingannya sama, bisa dekat. Ishak karena dia punya kepentingan makan daging, dia dekat sama Esau. Kita boleh melihat inilah membuat orang tidak idealis, tetapi tergantung, semuanya jadi tergantung siapa, di mana dan bagaimana. Kalau kita belajar firman Tuhan ini, nafsu rendah Esau menandakan sikap yang mengabaikan dan memandang remeh kehidupan yang kudus. Ya, saya akan sampaikan saja langsung poin-poinnya. Yang pertama kita lihat dalam kisah ini, Esau ini dia tidak menghargai hak kesulungan. Saya membaca hak kesulungan itu bicara tentang banyak hal. Yang pertama, hak kesulungan itu berbicara tentang berkat perjanjian. Berkat perjanjian. Jadi anak sulung itu dia mewarisi berkat perjanjian. Dan dia itu menjadi kepala segala sesuatu dari dia dulu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar anak pertama, tetapi sulung itu berbicara dia penerima berkat yang utama. Kalau kita sekarang makna rohaninya, sulung itu berbicara tentang anak Allah. Kita mewarisi janji-janji Allah. Hak kesulungan itu adalah hak sebagai anak Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Esau menggampangkan sekali hak kesulungan itu, artinya dia tidak menghargai pribadinya sebagai anak Allah. Dia tidak menghargai hak kesulungan itu dan memandangnya sepele, bahkan dikatakan cabul. Dia punya nafsu cabul. Cabul itu bahasa aslinya porno, bahasa Yunani. Ya, artinya dia suka yang jorok, yang jijik, yang merusak kekudusan. Dia suka sesuatu yang rendahan, yang gak berkelas. Dia punya nafsu yang gak berkelas. Jadi kalau kita melihat yang pertama, ia tidak menghargai hak kesulungan. Ia tidak menghargai haknya sebagai anak Allah. Ia fokus pada kesenangan, kenikmatan sementara. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sederhana sekali. Ia meremehkan ibadah untuk hal yang lain. Kadang ada orang meremehkan ibadah untuk hobi. Jangan tiru. Jangan remehkan ibadah untuk kepentingan ego kita, kepentingan hobi kita. Ada orang hari Minggu malah dia main futsal gak ke gereja. Sepele mungkin, tetapi ini kita sedang menyamakan diri kita dengan Esau. Saya ingin sampaikan ini kepada kita supaya kita nggak meremehkan ibadah, meremehkan hal-hal rohani. Kalau bahasa sini katakan tadi kan, meremehkan hal-hal rohani. Jangan remehkan ibadah itu. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya rohani itu hanya karena keinginan-keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengorbankan nilai-nilai karakter demi ambisi. Ada orang mengorbankan nilai-nilai kejujurannya hanya karena ambisi-ambisi pribadi di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sehari-hari. Dia mau merelakan nilai-nilai yang dia anut selama ini, yang dia warisi dari orang tuanya, yang dia warisi ketika dia dengar firman Tuhan, hanya karena ada sesuatu yang dia sedang ingin capai. Bayangkan logika kita. Sebegitu rendahnya kayak Esau hanya karena kacang merah. Apakah dia nggak bisa masak kacang merah? Dia bisa suruh kok. Yakub itu adiknya, dia bisa suruh kok sebenarnya. Ya, tapi coba lihat betapa sepelenya, betapa remehnya bagi dia hak kesulungan sampai dia berkata nggak apa-apa. Ayat mengatakan tadi, toh aku kan hidup cuma sebentar. Coba lihat, dia mengorbankan nilai-nilai karakternya demi ambisi. Dia mengorbankan proses dengan mencari jalan-jalan pintas dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang yang cari jalan pintas. Kalau anak SMA nyontek lah kan gitu kan. Tapi kalau mahasiswa kelasnya nggak nyontek lagi. Lebih daripada itu. Bahkan saya pernah dengar satu kisah seorang mahasiswa mengorbankan keperawanannya hanya untuk lulus dari mata kuliah tertentu. Kita boleh melihat bagaimana menganggap rendah nilai-nilai kehidupan demi ambisi. Saya yakin mari kita belajar untuk punya prinsip yang kita pertahankan, kita pegang teguh dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, supaya kita jangan sampai mengorbankan proses yang Tuhan ingin kita jalani hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Proses itu berbicara tentang waktu. Ada begitu banyak orang tidak mau mengikuti prosesnya cepat,
ingin cepat, ingin langsung, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang berikutnya, sepele dengan hal-hal yang penting. Menyepelekan hal yang penting. Kalau menyepelekan hal yang penting, berarti memang hidupnya itu tidak penting. Ya, Esau ini tipe orang yang menyepelekan hal yang penting. Hidupnya orientasi kepuasan sesaat dan tidak pikir jangka panjang. Ya. Dia tidak orang yang berpikir dulu baru bertindak, tapi bertindak dulu baru berpikir. Ada orang kayak gitu. Setelah dia sudah bertindak baru nyesal. Itu namanya berpikir pendek. Ya, dia nggak mikirkan jangka panjang, yang penting dia hanya pikirkan hari ini. Makanya dinamanya, kalau kita sekarang namanya hedonisme kan, penting kesenangan, nanti terserahlah. Ya. Dan yang keempat, hidup bertuankan perut. Ada orang yang penting perutnya. Pernah lihat di sosial media ketika ada pembagian makanan, monyet antri kan? Pembagian makanan itu bertumpuk, makanan itu monyetnya pun ratusan. Ketika mereka disuruh ambil, satu monyet itu hanya ngambil satu sesuai dengan jatah dia. Dia pergi, ambil satu, pergi. Tapi ketika manusia berbeda, ketika ada pembagian sembako, diletak sembako di truk itu, datang manusia bertumpuk-tumpuk menginjak temannya dan satu orang bisa ngambil 3. Bertuankan perut bahasa lainnya serakah. Orang atas nama perut dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa berbohong. Esau gara-gara perut dia korbankan. Serakah. Bertuangkan perut. Hati-hati bagaimana supaya jangan kita tergiur yang selalu ujung-ujungnya perut. Tapi mari kita anak muda, jangan mau kita seperti Esau ini, meremehkan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Mari yang penting ditempatkan penting, yang remeh ditempatkan yang remeh. Urusan perut jangan sampai menghancurkan masa depan kita. Urusan perut jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya, orang tergiur dengan uang terkadang sehingga tidak berpikir fokus dengan itu. Berapa banyak orang tertipu hanya karena iming-iming. Oh, Bapak dapat sekian gini, ditransfer, ternyata bohong. Karena apa? Urusannya selalu perut lagi. Perut itu kan berbicara bukan hanya sekedar makan. Tapi apa? Kenyamanan, kesenangan, itulah perut. Ya, bagaimana supaya akhir ujung-ujungnya kita menikmati semuanya tanpa memikirkan panjang hal. Dan kita lihat ayat 17, sebab kamu tahu kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada banyak hal yang ketika kita tidak melakukannya, kita nggak punya kesempatan. Saya ingin sampaikan kepada kita, jangan bermain-main dengan hal-hal seperti ini. Karena terkadang kalau ingin mendapatkannya sudah terlalu sulit. Memang pengampunan ada. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi konsekuensi selalu ada. Konsekuensi dari kesalahan selalu ada. Tuhan mengampuni kesalahan kita memang. Karena Dia Maha Baik, Dia Maha Pengasih. Tapi akibat dari kesalahan itu selalu ada. Tuhan mengampuni Daud yang membunuh Uria, suami Batseba. Tapi konsekuensinya tetap diterima apa? Anaknya mati, ya kan? Ada konsekuensinya. Jadi pada saat ini mari kita belajar dari Esau ini untuk tidak mengulangi. Ini jadi alarm peringatan bagi kita anak muda. Bagi saya juga seorang hamba Tuhan peringatan. Karena tidak ada yang kebal dengan godaan. Tapi jangan kita lepaskan kualitas iman kita, nilai-nilai kebenaran kita hanya karena sesuatu yang memuaskan nafsu kita. Narkoba, seks bebas, itu kan memuaskan.